Billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ayat yang selalu dibaca orang tentang keunggulan umat. Yang perlu kita renung di sini ialah bahwa keunggulan umat dalam konteks ayat ini ditawarkan kepada semua orang, kepada semua dan kepada siapa saja yang sanggup memenuhi syarat. Syaratnya ialah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, penghayatan terhadap nilai-nilai kema'rufan dan komitmen melawan kemungkaran. Kalau kita boleh komit dengan persyaratan ini, kita boleh kembali menjadi khairun. Dan ini ditawarkan kepada semua, termasuk ahlul kitab. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Al-Quran, Islam tidak menjanjikan ketuhanan warisan, tapi yang dijanjikan adalah keunggulan bersyarat. Dan Melayu harus berani memenuhi persyaratan ini. Antara nilai utama yang harus dipugar dan disegarkan adalah nilai marwah atau dignity, yang ketika ini telah musnah, diluluh lantakkan oleh kegilaan memfitnah dan mengaibkan sesama anak bangsa tanpa mengenal dan mempedulikan batas budaya dan syariat agama. Marwah dalam arti tahu malu yang selama ini mencirikan watak Melayu dikhawatiri akan kehilangan arti apabila jelmaan nyata dan hakikinya tidak ada lagi. Kata marwah yang sangat syarat dengan nilai itu akan hilang pengertiannya apabila kenyataan realnya sudah tidak ada. Bila orang Melayu sudah tak bermarwah dan tak punya malu, sebab yang namanya marwah itu ditandai oleh sifat tahu malu. Orang bermarwah dia malu melakukan hal-hal yang tidak wajar. Bila orang Melayu hilang malu, tak malu melakukan rasuah, tak malu melakukan penipuan, tak malu berbohong, itu artinya Melayu sudah tidak punya marwah. Kalau orang yang punya marwah dia akan malu. Suatu kata bila sudah tidak ada jelmaan realnya, dia akan kehilangan arti. Itulah yang namanya pendangkalan semantik. Dan saya khawatir apabila Palace of Justice diterjemahkan menjadi istana kehakiman, kata keadilan akan kehilangan arti. Bila jelmaan keadilan itu sudah tidak ada, dan apalagi bila justice sudah diterjemahkan menjadi kehakiman, dua konsep yang sangat berlainan, yang alergik sangat dengan istilah keadilan ini pasal 8. Hanya apabila Melayu berasa malu menjadi bangsa yang bergantung, malu menjadi bangsa yang mundur, malu menjadi warga masyarakat bejat yang tercemar dengan aneka kemungkaran, malu menjadi organisasi berbudaya rasuah, malu mempunyai pemimpin yang kehilangan wibawa dan integriti moral, barulah keadaan akan berubah. Kesadaran tentang marwah adalah bahagian daripada nilai penting budaya dan agama. Karena itu isu marwah menjadi inti dan esensi kontrak sosial Melayu yang disebut wa'ad dalam karya agung sejarah Melayu. Karya sastra sejarah yang memuatkan pesan-pesan kebujanggaan ilmuwan zaman tradisi. Tun Sri Lanang bukan sekedar khayalan pengarang,
tapi pancaran dan rakaman pemikiran dan nilai-nilai hidup bangsa. Waad atau kontrak sosial Melayu adalah antara kandungan penting karya agung tersebut yang mengabadikan kesepakatan bangsa menjunjung nilai marwah, menolak tanpa kompromi perbuatan menjatuhkan marwah, mengaibkan, memalukan atau memfatihatkan. Rakyat Melayu yang diwakili Demang Lebar Daun menuntut komitmen penguasa Sri Tribuana untuk tidak mengaibkan rakyat Melayu dengan amaran keras berupa sumpahan. Apabila penguasa mengaibkan rakyat, alamat negeri dan tahtanya akan binasa. Dalam tradisi Melayu, sesuatu yang disebut bersama kata-kata sumpahan adalah suatu yang sangat serius. Karena itu kita ungkapkan persoalan ini dengan kata pantang Melayu. Pantang Melayu diaibkan, bangsa bermarwah tidak rela dihina. Begitu salah satu tajuk dalam buku tersebut. Kesadaran tentang marwah dan martabat keinsanan adalah sumbangan penting Islam kepada bangsa Melayu. Pengislaman Melayu yang mulai memesat pada abad ke-13 sangat terkait dengan faktor daya tarik Islam sebagai agama yang menjanjikan marwah dan martabat keinsanan kepada masyarakat Melayu yang tertindas dan terhina sebagai merely a creature of lower order dalam sistem feudal. Saya tidak bersetuju dengan teori simplistik bahwa Melayu masuk Islam karena ikut raja, titik. Itu berarti menghina Melayu. Melayu ini tak ada otak. Itu juga berarti menghina Islam. Islam ini tak punya daya tarik. Mungkin ada Melayu masuk Islam ikut-ikutan, tapi satu hipotesis seperti ini tidak boleh dijadikan satu-satunya teori untuk menjelaskan seluruh proses Islamisasi di alam Melayu. Mungkin relevan untuk satu masa di satu tempat, tapi tidak boleh menjelaskan the whole process of Islamization di alam Melayu. Saya berpercaya bahwa penentunya adalah daya tarik Islam itu sendiri. Kualiti agama Islam itu sendiri yang menjadi faktor penentunya, dan ya, daya tarik Islam itu adalah berupa at-takrim al-ilahi, kurnia kemuliaan dari Tuhan kepada semua manusia termasuk Melayu lewat deklarasi samawi, walaqad karramna bani Adam, dan sungguhnya kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Lalu Melayu mendapat daulat keinsanannya sebagai makhluk mulia, bermarwah dan bermartabat. Islamlah yang memperkenalkan idea daulat rakyat kepada umat Melayu. Sejak itu Melayu mendapat keberanian bersikap. Melayu mendapat keberanian bersikap. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ternyata Melayu yang telah mengenal daulat keinsanan dan nilai keadilan adalah Melayu yang setianya bersyarat, derhakanya bersebab. Suara rakyat bukan lagi suara anjing menyalak bukit, tapi suara kemanusiaan dan keadilan yang berdaulat. Demikianlah message kepujanggaan Melayu Islam yang tersirat di balik kisah protes rakyat terhadap tindakan brutal Raja Muhammad yang membunuh Tun Besar hanya karena destarnya jatuh terkena bola raga yang disepak oleh mangsa dalam satu permainan. Semua yang pernah belajar dalam bidang pengajian Melayu mendengar kisah bagaimana Raja Muhammad, putra Sultan Mahmud Melaka, yang sudah disiapkan untuk menjadi pengganti ayahnya di tahta kerajaan Melaka, tapi
Anak raja yang seorang ini, putra mahkota yang seorang ini punya perilaku ganas dan ya sikit-sikit ulus keris lah, sikit-sikit ulus keris. Satu ketika dia masuk satu kampung, anak-anak kampung sedang main sepak raga, dia lalu dan bola yang ditendang oleh daun besar terkena gestarnya lalu jatuh. Apalagi ya, dia bunuh keris dan dia bunuh daun besar. Ketika bendahara menyampaikan suara rakyat Melaka yang tidak rela bertuankan seorang pembunuh atau seorang yang berperilaku ganas, Sultan Mansur Shah akur. Karena bendahara menyampaikan kepada Sultan, ya, pantang Melayu derhaka, tapi Melayu Melaka tidak rela bertuankan putra raja yang seorang ini. Dan itu didengar oleh Sultan. Sultan Mansur Shah akur lalu menyingkirkan putra kesayangannya yang telah dipersiapkan untuk menggantikannya di atas takhta kerajaan Melaka. Kepada putra berperilaku mentang-mentang anak raja lalu bermaharaja lela, Sultan Mansur Shah bertitah, celaka engkau wahai Muhammad, apa dayaku engkau ditolak bumi Melaka. Demikianlah suatu jelmaan kuasa dan daulat rakyat dalam sejarah yang terabadi dalam karya agung Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu, dengan nilai-nilai yang diserap dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama indah ketuhanan seperti Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Malik, Al-Jabbar dan lain-lain. Melayu akan mampu tampil sebagai umat yang kuat jasmani rohani. Generasi baru Melayu harus menghayati idealisme anak jantan yang kualiti keunggulannya diberikan dalam ungkapan tradisional. Apa tanda si anak jantan? Anak jantan dalam pemikiran Melayu adalah simbol kualiti generasi yang berkualiti. Ini bukan persoalan gender, ini persoalan kualiti. Anak jantan itu seperti apa? Apa tanda si anak jantan? Anak jantan matinya di gelanggang, tidurnya di puncak gelombang, makannya di tebing panjang, langkahnya menghentam bumi, lenggangnya mengipas semak, tangisnya terbang ke langit, esaknya ditelan bumi, yang tak kenal air mata, tak kenal tunduk kulai. Begitu Melayu mengekspresikan kualiti generasi yang disimbolkan dengan anak jantan yang matinya di gelanggang. Mati di gelanggang artinya mati berjuang, mati melawan. Anak jantan tak mati ceret-beret. Matinya di gelanggang, tidurnya di puncak gelombang. Tidur di puncak gelombang artinya oleh karena dia hidup dalam perjuangan dan di tengah gelora perjuangan, maka di atas puncak gelora itulah dia tidur. Anak jantan ini tak tidur di hotel 6 bintang, makannya di tebing panjang, artinya makan tak menentu sebab dia sentiasa bergerak. Ya, waktu itu sungai adalah lebuh raya, ya, maka di sepanjang tebing itulah dia makan. Dia lapar naik aja ke tebing sebab sungai itulah lebuh raya dulu, dan di kiri kanan sungai itu ada R&R, model klasik. Disitulah dia makan. Anak jantan tak tengok jauh, oh dah lancar Allah, dia lari balik.
Itu generasi dulu, tak tahu generasi sekarang yang diceritakan oleh Dr. Halimah tadi. Itu anak jantan yang matinya di gelanggang, yang tidurnya di puncak gelombang, yang makannya di tebing panjang. Anak zaman kini hidup di lorong-lorong sunyi, makannya mie dan Maggi, mati di pusat serenti. Anak jantan yang disebut matinya di gelanggang berarti mati berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, mati melawan kepalsuan dan kezaliman. Demikianlah yang namanya hidup berprinsip, seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang memilih penjara dari tunduk kepada kemauan atasan yang serakah dan zalim, seperti Nabi Sulaiman yang menolak hadiah Balqis dengan kata-kata tegas yang mengekspresikan harga diri seorang manusia mukmin yang tak tergiur dengan hadiah semewah manapun. Untuk menghadapi cabaran abad ini, mungkin bermanfaat kita merenung pesan sastrawan negara Usman Awang. Sekali lagi, pesan Usman Awang kepada generasi Melayu abad 21. Bagaimanakah Melayu abad 21? Masihkah tunduk tersipu-sipu? Jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan. Jangan segan menentang larangan jika yakin kepada kebenaran. Jangan malu mengucapkan keyakinan jika percaya kepada keadilan. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timba, memikir ekonomi, mencipta budaya, menjadi tuan di negara merdeka. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.